Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana. Saya dari kelas 5 Tadris Matematika B. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah metodologi studi Islam. Oke, langsung saja kita simak penjelasan berikutnya yuk. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber dan pokok ajaran Islam menurut Al-Quran. Oke. Pengantar Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kitab suci ini memiliki peran vital dalam kehidupan umat Islam, menjadi pedoman dalam berbagai aspek, mulai dari ibadah dan akhlak hingga hukum dan sosial. Jadi, Al-Quran itu merupakan pandangan hidup pedoman yang sangat diyakini oleh seluruh umat Islam. Selanjutnya ada definisi Al-Quran. Kata Al-Quran secara bahasa merupakan bentuk yang sinonim dengan al-qiraah yang berasal dari kata kerja qoro'a yang artinya itu membaca. Qoro'a juga memiliki arti lain yaitu mengumpulkan atau menghimpun. Dalam konteks Al-Quran, kata ini merujuk pada pengumpulan huruf dan kata-kata yang tersusun secara rapi dalam sebuah ucapan. Selanjutnya ada Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang diyakini sebagai wahyu terakhir yang membimbing umat manusia hingga akhir zaman. Tidak akan ada lagi kitab suci yang diturunkan setelah Al-Quran. Kitab suci ini diturunkan dalam bahasa Arab dan keasliannya sangat dijaga tanpa adanya perubahan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Adapun Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam itu ada 3. Yang pertama itu sebagai wahyu terakhir. Wahyu terakhir yaitu membimbing umat manusia hingga akhir zaman. Yang kedua itu berbahasa Arab. Nah, diturunkan dalam berbahasa Arab dan keasliannya itu sangat dijaga. Yang ketiga itu ada kedudukan. Kedudukan itu memiliki otoritas tertinggi dalam Islam, menjadi sumber hukum dan etika. Selanjutnya ada kandungan. Kandungan Al-Quran. Al-Quran itu mengandung pesan-pesan yang meliputi berbagai aspek kehidupan, memberikan panduan dan bimbingan bagi umat Islam. Pesan-pesan ini terbagi ke dalam beberapa kategori, mulai dari kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia. Kandungan yang pertama yaitu ada tauhid. Tauhid atau kepercayaan. Nah, kepercayaan kepada siapa? Kepercayaan kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kepercayaan terhadap yang gaib. Jadi walaupun gaib itu tidak terlihat, kita sebagai manusia juga harus selalu percaya bahwa memang ada seperti itu. Yang kedua itu ada ibadah. Ibadah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup sholat, puasa, zakat, dan haji. Jadi ibadah itu tidak hanya melulu tentang sholat. Kita berbuat kebaikan juga termasuk ke dalam ibadah. Yang ketiga ada janji dan ancaman. Menjelaskan tentang pahala bagi yang beriman dan siksa bagi yang kafir. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita sebagai umat manusia kita harus selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya ada pokok-pokok ajaran dalam Al-Quran. Ajaran dalam Al-Quran itu menuntut umat Islam untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan penuh dengan kebaikan. Ajaran ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa pokok yang saling berhubungan dan melengkapi satu sama lain. Ajaran yang pertama adalah tauhid. Kepercayaan kepada Allah mencakup 3 aspek yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Yang kedua itu ada ibadah. Ibadah itu sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan berbuat kebaikan yang lainnya. Yang ketiga yaitu ada akhlak.
panduan moral dan etika yang mengatur perilaku manusia terhadap Allah, sesama, dan juga diri sendiri. Yang keempat itu ada hukum. Aturan syariat yang mengatur berbagai aspek kehidupan, meliputi hukum perdata, pidana, dan keadilan sosial. Yang kelima itu ada kepercayaan kepada hari akhir. Penjelasan tentang kehidupan setelah kematian meliputi kehidupan di alam kubur, hari kiamat, surga, dan neraka. Jadi kita sebagai umat Islam harus percaya bahwa hari akhir itu memang ada. Yang terakhir itu ada keseimbangan dunia dan akhirat. Pentingnya menyeimbangkan urusan duniawi dengan akhirat, bekerja keras dan mengembangkan dunia, namun tetap menyiapkan bekal untuk akhirat. Jadi tidak jomplang di antara keduanya, tidak berat sebelah ya. Selanjutnya ada fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran itu bukan hanya sebuah kitab suci saja, tetapi juga memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Fungsi ini dapat dianalogikan sebagai obat penyembuh, petunjuk jalan, dan nasihat yang bijak. Yang pertama adalah obat atau syifa. Nah, Al-Quran itu memberikan solusi dan penawar bagi penyakit hati, jiwa, dan masyarakat seperti stres, kegundahan, fanatisme, dan juga krisis moral. Yang kedua itu ada petunjuk atau hudan. Menuntun manusia itu menuju jalan yang benar, mengantarkan mereka pada tujuan hidup yang hakiki, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga itu adalah nasihat atau ma'idhah. Nah, Al-Quran itu memberikan peringatan dan juga bimbingan bertujuan untuk melunakkan hati manusia, mendorong mereka untuk berbuat baik dan memperbaiki kerusakan. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Banyak kekurangan